Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mulai bisnis dari nol. Simak selanjutnya. Video ini disponsori oleh dropshipaja.com. Mau jualan online tapi tidak punya produk? Dropship aja di dropshipaja.com. Oke, disclaimer dulu ya. Sebenarnya ini adalah cara dodol saya alias cara tercepat dari pengalaman sendiri. Mungkin orang lain pakai bisnis model canvas atau juga ada yang pakai rencana yang benar-benar matang dulu supaya nggak terjadi sebuah kesalahan, supaya bisa validasi bisnisnya dan lain-lain. Nah, ini cara dari pengalaman gue sendiri supaya kayak ya udahlah nggak usah pusing, langsung gas aja. Gini caranya gitu. Nah, cara ini juga gue pakai di beberapa bisnis ya. Setelah jatuh bangun gue menjalankan bisnis. Jadi kalau kalian belum pernah ngikutin gue atau kalian udah pernah ngikutin gue, kalian tahu bahwa gue pernah bisnis aksesoris handphone dengan omset 13 miliar terus gue bangkrut. Gue juga pernah jadi buzzer untuk toko online, untuk naikin followers. Terus gue juga pernah bisnis mie ayam dan gue gagal. Terakhir kalau kalian ikutin Instagram gue pernah cerita kalau gue tuh gagal di bisnis photobook sampai 10 miliar. Dan akhirnya gue jalanin bisnis pengharum. Dan pengharum itu jadi laris banget gitu. Sebenarnya kan kalau ditarik garis benang merahnya tuh semua rata-rata gue kayak mulai dari nol lagi. Gue sukses, terus gue gagal, cuman gagalnya tuh makin hari makin besar gitu. Nah, langsungnya kita mulai. Sederhananya bisnis itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama kita harus memikirkan tentang produk yang sukses. Kemudian yang kedua adalah marketing yang ciamik. Dan yang ketiga adalah operasional yang rapi. Bicara soal produk itu tentang apa sih yang kamu jual ke konsumen. Kalau bicara soal marketing itu tentang bagaimana cara kamu menjual supaya konsumen mau beli barang kamu. Terus kalau bicara soal operasional itu tentang cara menjalankan kegiatan sehari-hari di dalam bisnis tersebut. Kita mulai dari produk dulu. Produk itu ada 2 ya. Yang pertama produk fisik, ya. Yang kedua adalah jasa atau service. Kalau produk fisik itu kayak kalian jualan barang-barang yang beneran fisik gitu. Untuk kalian jual ke orang. Kalau jasa tuh seperti jasa desain, terus jasa potong rambut, ya. Jasa pembuatan video, jasa iklan, macam-macam gitu. Gue bilang produk yang sukses itu beneran sukses gitu ya. Kalau cuma sekedar cari uang aja, itu bisa banget dengan menjual jasa atau produk kalian dengan harga yang murah. Totally lu bisa menjual produk lu. Tetapi apakah sukses? Jawabannya enggak gitu. Ya contohnya lu jual jasa cuci AC, jasa desain untuk sosial media dengan harga paling murah dibandingkan yang lain. Ya atau lu jualan produk fisik dari China, kemudian lu jual lagi di marketplace, lu jual lagi ke teman-teman lu dengan harga yang paling murah, lu modal gede, itu totally lu pasti bisa jualan produk lah. Tapi poinnya adalah kalau cuma sekedar cari uang dengan cara yang kayak gitu, itu gampang pakai banget. Tapi definisi sukses itu harus bener-bener produk yang lu ciptakan ini bener-bener sukses gitu. Beneran sukses tuh beneran nggak ditiru oleh orang lain. Lu juga punya margin yang besar. Juga produk lu tuh bener-bener bagus gitu. Nah, ada beberapa poinnya yang harus gue jelasin di sini. Jadi pengalaman gua itu main barang-barang dari China, jualin barang-barang yang tanpa merek atau dengan merek orang lain. Kalau suppliernya beneran bagus, ya akan seterusnya bagus. Tapi pengalaman gue ketemu banyak supplier yang kurang bagus gitu. Jadi untungnya kecil, nanti hancur-hancur harga. Jadi saran gue yang pertama adalah kita harus punya brand itu sendiri dulu. Terus yang kedua adalah kita make sure bahwa produk kita tuh sulit ditiru oleh orang lain. Ya di luar sana mungkin banyak orang yang bikin bisnis fashion. Tapi apa sih yang bikin produk lu bisa berbeda daripada orang lain gitu. Nah, yang ketiga adalah tentang lu harus bikin produk tuh yang bener-bener nendang banget di kelas lu. Ya, contoh kalau gue bermain di industri pengharum, gue kasih wangi atau rasa yang berbeda daripada orang lain dengan harga yang jauh lebih murah di kelasnya ya. Jadi bukan di kelas bawah gue murah, tapi di kelas middle ini gue punya harga yang bener-bener bersaing gitu. Kenapa? Supaya ketika orang beli produk gue, mereka tuh nggak bisa membandingkan produk gue dengan produk lain. Paling kalau dibandingin, oh iya ya, ini dengan dapatnya 10 benefit ya, harganya lebih murah. Yaudah gue pilih produknya si Rico aja deh, kayak gitu. Jadi lu harus make sure dulu produk lu beneran bagus. Nah yang kedua adalah tentang marketing. Jadi kalau di marketing, lu sekedar hancur harga, terus lu nawarin spam kemana-mana mungkin bisa aja dapat order. Tapi itu bukan goals-nya. Nah, yang harus dilakukan adalah tentang pengecekan data-data. Maksudnya apa sih? Jadi, ketika di marketing, ketika lo baru mulai sebuah bisnis, lo harus melakukan berbagai macam ide atau percobaan jualan kan. Pertama, gue pengen jualan ke teman-teman gue dulu. Ya, nanti gue pengen lihat teman-teman gue berhasil atau enggak. Terus yang kedua, gue pengen jualan ke Facebook dulu atau ke Instagram dulu. Kira-kira metode apa sih di Instagram yang bisa gue dalemin supaya gue sukses? Terus ternyata sekarang lagi eranya TikTok nih.
kira-kira di TikTok gue bisa pakai cara apa ya supaya bisnis gue tuh beneran sukses di TikTok gitu. Itu kan banyak banget percobaan marketing kan. Setelah produk lu sukses, lu mau marketing kayak gimana pun, tetap akan orang itu membeli dan repeat. Tetapi lu tetap aja kalau punya produk bagus tapi nggak bisa marketing juga percuma. Yang harus dibilang sebagai marketing yang ciamik adalah bukan melakukan serangkaian marketing itu cuma dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Tetapi dilakukan selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Sampai beneran dapat yang ciamik gitu. Sederhananya gini, misalkan kalian jualan ke teman-teman. Satu hari itu kalian prospek kurang lebih 10 orang. Dan dari 10 orang itu, kalian berhasil closing sekitar 2. Ya, berarti kan 20% tuh. Nah, dengan data 20%, coba dicek kira-kira kata-kata apa sih yang lu keluarkan, bagaimana cara lu menawarkan sebuah produk, terus pakai angle apa, lu ngebandingin nggak produk lu sama kompetitor, terus orang feel produknya nggak, orang suka nggak dengan produknya. Nah, kalau berhasil, harusnya lu tuh melipat gandakan angka yang tadinya nawarin 10 itu jadi 20 jadi 30. Tapi data lu harus rapi dulu. Nah, gimana caranya supaya bisa rapi datanya dan bisa duplikasi? Pertama dengan menciptakan reseller atau tim sales dulu supaya yang tadinya lu nawarin 10, bayangin ada satu orang lagi kayak lu, dia nawarin juga 10. Jadi kalian nawarin 20. Berarti kan kalian tadi closingnya cuma 2 kan. Gara-gara ada tim sales ini bisa jadi 4 gitu. Nah, yang tadinya sehari 2, kalau sebulan 60, 4 sekarang jadi 120 gitu. Nah, dari 10, 20 jadi 100, tim sales atau reseller dibanyakin. Ya. Orang yang paling bisa jadi reseller lu adalah orang yang suka dengan produk lu, terus lu tawarin mereka untuk ikutan jualin juga ke teman-temannya mereka. Itu dengan cara menambah jumlah prospek. Karena kan capek kan kalau lu jualan cuma sendiri, tapi kalau dari resellernya itu enak banget jualannya gitu. Atau kalian bisa pakai cara dengan memperbanyak leads dengan beriklan di internet. Tadinya lu nggak mau punya reseller deh, gue pengen jualan sendiri aja gitu kan. Nah, ketika lu jualan sendiri 10, gue bayar iklan deh supaya ada 100 orang yang ngeliat. Nah, dari 100 orang itu dengan kemampuan lu balesin yang tepat, produk yang tepat, angle yang tepat, dari 100 closingnya 20 dalam sehari. Jadi lu menukarkan uang untuk dapetin pembeli. Nah, itu semua diukur pakai data yang rapi. Sehingga jadilah sebuah marketing yang ciamik. Jadi bukan sekedar spam gitu. Tapi lu bener-bener melakukan kegiatan marketing yang terukur kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah tentang operasional. Nah, maksudnya adalah gini. Awal itu ketika lu baru mulai bisnis, pasti lu jadi yang namanya seorang Superman. Kayak produk lu pikirin sendiri, terus daftarin izin produknya lu juga mikirin sendiri, cobain produknya juga sama. Kemudian ketika melakukan aktivitas marketing juga lu sendiri, sampai packing barang atau melakukan aktivitas operasional tuh benar-benar sendiri. Di dalam operasional, prinsip gua biasanya gua akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang teknis atau pakai otot. Supaya gua bisa punya waktu untuk lebih berpikir atau pakai otak lebih banyak supaya omset lebih meningkat. Jadi gua akan banyak delegasi ketika gua udah punya omset yang bagus gitu. Nah, setelah gua punya tim, ya, gua akan kasih job yang sangat clear, dicatat dan dilatih oleh tim tersebut supaya terbiasa. Jadi kita bisa fokus mikirin hal-hal lain yang lebih penting dan pakai otak ibaratnya gitu. Nah, mungkin kalian bingung nih, oke, gue udah tahu deh, gue harus berhati-hati sama produk. Gue nggak boleh jualan produk yang nggak ada mereknya, gue harus cari supplier yang beneran bagus. Oke, marketing gue juga paham. Terus yang ketiga, gue kayaknya nggak bisa jalanin operasional deh kalau produk gue belum bagus, marketing gue belum rapi gitu. Terus cara paling dekatnya gue harus ngapain? Nah, di sini gue pengen ngerekomendasiin satu platform namanya adalah dropsipaja.com, di mana kalian itu nggak perlu capek-capek lagi mikirin produk yang dijual, karena setiap produk yang dijual di Dropsipaja itu udah dipikirin selama 3-6 bulan sampai produk itu jadi, izinnya beres, produknya udah di-riset, dan ketika beneran dijual ke market, itu orang sukanya bukan main dan dia repeat gitu. Jadi prinsipnya mereka menjual berbagai macam produk, tetapi produknya harus repeat, harganya nggak boleh hancur, dan kalau bisa si orang yang jualan produk ini nanti punya jenjang karir untuk bisa punya reseller dengan stok lebih banyak gitu kan. Nah, terus soal marketing, si dropsipaja.com itu punya komunitas dan tempat akademis di mana kalian bisa belajar dari mentor-mentor yang udah ada di dalam terlebih dahulu. Dan pembelajaran itu online, jadi bisa kapanpun, cukup ngulangin waktu 2-4 jam per hari aja gitu. Sesimpel ketika kalian pertama kali, oke, udah nemu produk yang bagus, gue harus nawarin kemana, minggu depan gue harus ngapain, datanya harus gimana, itu udah ada di dropsipaja.com gitu. Dan yang ketiga, mengenai operasional, kalian gak usah pusingin mikirin stok produk, pengiriman, produksi, itu operasionalnya udah ditanggung sama dropsipaja.com, kalian bener-bener tinggal jualan aja gitu. Nah, salah satu produk yang lagi laku sekarang adalah produk pengharum di dropsipaja.com. Secara data, kebutuhan pengharum di Indonesia itu sekitar 2 triliun per tahunnya. Ya, dan sekarang itu cuma ada merek-merek besar aja
yang bertengger di pengharum dan belum banyak kompetisinya. Sehingga Dropship Aja menciptakan beberapa produk yang beneran laku di marketplace. Gue bisa tunjukin ini beberapa produk yang laku di marketplace nih. Produk-produk ini produk dari dropshipaja.com. Nah kalau kalian lihat sendiri, lakunya tuh bukan main, udah puluhan ribu. Itu di online, belum di offline. Terus juga bayarnya siapa sih? Ya kita bicara marketing. Bayarnya adalah semua orang yang ada di Indonesia. Karena semua orang itu punya ruangan. Kalian mau tidur aja punya ruangan gitu. Kalian mau di mobil juga itu ruangan. Jadi ada pengharum-pengharum yang bisa ditaruh di mobil, di ruangan. Dan ini produknya repeat karena setiap 1 bulan orang itu bakal beli lagi. Dan di kelasnya, pengharum yang dijual oleh dropshipaja.com ini punya merek yang harganya terjangkau di kelas dengan kualitas yang lebih bagus. Terus soal margin, produk yang dijual di dropshipaja.com ini punya keuntungan sekitar 30-60% ke konsumen. Dan juga banyak banget konsumen yang mereka jadi reseller dan akhirnya menjualkan produk kalian di dalam. Nah, mungkin kalian bertanya ya, sebenarnya apa aja sih yang bakal kalian dapetin kalau kalian join ke dropshipaja.com? Pertama, kalian akan dapetin akses membership ke Dropship Aja, di mana kalian bisa ngambilin gambar, video dari artis-artis yang udah di-endorse. Jadi, tugas si Dropship Aja itu udah ngelakuin endorse artis supaya si produknya terkenal. Terus foto, video, banner tuh semua udah dikumpulin, jadi kalian tinggal update status aja atau jualan kemanapun, marketing kitnya ya atau banner semua itu udah disiapin gitu. Terus yang kedua, tentang copywriting ya. Kalau bicara soal jualan online, itu kita butuh kata-kata gitu yang tinggal kita copy paste. Jadi kita nggak perlu mikir lagi kalau mau broadcast dan sebagainya. Itu kalian udah dapetin yang namanya copywriting one on one. Nah, terus kalian juga dapetin yang namanya script follow up. Jadi kalau misalkan konsumen itu bertanya sampai dia transfer, itu kan ada polanya kan. Jadi dikasih tahu polanya, diajarin. Terus juga ada Instagram Canva. Jadi kalau mau ngupload jualan di Instagram, kan butuh banner-banner yang banyak, itu udah diaturin supaya feeds Instagramnya bisa bagus. Kemudian juga ada materi tentang Facebook Ads Killer, di mana kalian bisa belajar beriklan di Instagram dan di Facebook tuh yang kayak tulisan sponsor di situ untuk bisa langsung iklan dan berhasil. Dan terakhir juga adalah selama pengalaman berjualan start small sampai sukses, sampai bisa menghasilkan ratusan juta per bulan, itu kan pasti ada kayak strategi-strategi jualan, kayak mulai dari jualan di WhatsApp, cara create reseller gimana, cara ini dan itu, cara titip toko, segala macam. Itu udah dibuatin semacam ebook berisi 50 proven creative selling strategi, kalian tinggal praktekin aja. Jadi nggak usah capek-capek lagi gitu, udah mindsetnya dapat, networknya dapat, terus juga ilmu teknisnya juga dapat gitu. Nah kalau kalian mau join, kalian bisa aja langsung kunjungi dropshipaja.com pada tanggal 26 sampai 30 November 2021 karena pada tanggal segitu dari harga 300.000 pendaftarannya menjadi Rp99.000. Oke, itu aja yang mungkin bisa gue sampaikan. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu dan juga bisa langsung praktek dari apa yang gue share. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini untuk bisa mendapatkan manfaat dari video berikutnya. Sampai jumpa!